بسم الله الرحمن الرحيم. Tahun kedua Hijriah itu, kaum muslimin diwajibkan untuk pertama kali menunaikan saum di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillahi wa rasulih arsalahu baina yaday as-sa'ah basyiran wa nadhira, amma ba'd. Puji-pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Mari kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk mencintai beliau dengan cara terus berikhtiar menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudaraku seakidah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan nasihat kepada kita semua yang kami beri judul berpindah dari takdir ke takdir yang lain. Para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang makna takdir. Dikatakan bitaqdirillahi lil asya'i qabla kauniha wal asya'u al muqaddaratu fiha khair wasyarr. Takdir adalah segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaannya atau sebelum keberadaannya, dan segala sesuatu yang telah ditentukan tersebut di dalamnya mengandung kebaikan dan keburukan. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri, duduk dan jalannya kita, makan dan minum, sehat atau sakit, lapang atau sempitnya rezeki, hidup atau matinya kita. Bahkan siapa saja yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan mereka. Kita ambil dari hadis yang mulia, tatkala itu sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Maka tatkala itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan yang sama. Maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu biyaminihi fastakhraja minhu dhurriyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli al jannah ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan faqala
khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam dengan tangannya. Maka keluarlah keturunan-keturunan dari Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka semuanya itu menjadi golongan ahli surga dan beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah keturunan-keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka itu untuk memenuhi neraka, dan mereka itu beramal dengan amal-amal ahli neraka. Potongan hadis ini dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saudaraku seakidah, dalam mengimani takdir, mari kita bersama-sama memahami urutan takdir itu yang dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima ahwala ibadih. Wajib kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu dalam hal ketaatan maupun dalam hal maksiat. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 3, Alimil ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Urutan yang kedua, kitabatuhu azza wa jal li kullil maqadir. Wajib kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam kitabnya, yakni di Lauhul Mahfuz, yang disebut dengan Ummul Kitab atau Al-Kitabul Mubin atau Al-Imamul Mubin. Semuanya pasti akan terjadi sampai hari kiamat dan semuanya sudah tertulis. Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya itu tertulis. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hajj ayat 70 Allah mengatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fil kitab. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semuanya itu tercatat di dalam kitab, yakni Al-Kitabul Mubin di Lauhul Mahfuz. Urutan yang ketiga, bahwasanya al-imanu bimasyiatillahin nafidah. Wajib kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila
ia berkehendak pasti akan terjadi, dan apabila sesuatu tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini umum dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam ayatnya surat Al-Insan ayat 30, Allah mengatakan, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Dan kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan yang keempat, al-imanu bi anna Allah huwal khaliqu li kulli syai' wa ma siwahu makhluqun lahu. Wajib kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, baik sekecil dzarrah sekalipun, bahkan yang lebih kecil dari itu, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalaulah misalnya kita contohkan apa yang kita alami sekarang ini, yakni COVID-19, sesuatu yang kecil itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah adalah makhluk. Allah katakan dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemelihara. Saudaraku seakidah, inilah 4 hal atau 4 urutan dalam memahami takdir sebagai pondasi atau dasar kita dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruk. Lalu apa kaitannya dengan tema yang kita sebutkan di atas? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan penduduk neraka dan penduduk surga, apakah kita harus tetap beramal? Adakah manusia memiliki iradah? Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, maka insyaallah ta'ala atas izin Allah, mari kita gali bersama, mari kita pelajari bersama pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini semuanya menjadi amal soleh kita bersama, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari kelemahan kami sendiri. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.